ini adalah satu sikap positif sebagai satu partai terbuka ketika diundang ke sebuah acara PSI akan hadir. Apalagi Pak Prabowo sendiri sudah memperlihatkan satu gesture yang positif juga ketika bersedia datang ke PSI. Jadi sebagai satu partai terbuka, PSI tidak bisa menutup diri kalau misalnya ada undangan politik dari satu kekuatan politik, apalagi jangan lupa Pak Prabowo ini bagaimanapun adalah bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Jadi nggak ada masalah saya pikir dalam konteks itu. Yang jelas kalau ditanya PSI arahnya kemana, saat ini PSI belum mengambil keputusan dan kami akan fokus dulu untuk lolos ke Senayan di 2024. Oke Mas Adi, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam tadi dinyatakan bahwa sebenarnya nggak ada karpet merah kok, ini nggak ada privilege. Memang kenyamanan dari Mas Kaisang sendiri yang memilih partai yang mungkin bisa membesarkan dirinya begitu Mas. Mas Umam ada dengan hal tersebut? Iya, Mas Bro Andi mungkin bisa mengatakan tidak ada privilege, tapi semalam Mas Kaisang sendiri melontarkan kalimat yang mana? Mengakui bahwa posisinya sebagai ketum diakui atau tidak juga bagian dari privilege karena dia adalah putra dari Pak Jokowi. Jadi Kaisang sendiri juga mengembrace itu dan tidak defensif terhadap hal itu. Jadi ya apa juga yang akan didefensifkan. Tetapi terlepas dari itu bahwa bagaimanapun juga target terkait dengan PSI akan lolos parliamentary threshold 4%. Ya, saya pikir itu bisa dilakukan dalam arti bagaimanapun juga ini adalah bagian dari political branding, marketing strategy. Dulu misalnya Mbak Grace diletakkan di posisi ketua umum, ini adalah juga bermain simbol. Mbak Grace simbol dari politisi muda, perempuan, juga merepresentasikan dari teman-teman sahabat-sahabat dari kelompok minoritas. Dan sekarang Kaisang juga diletakkan yang sama. Dan ini juga bagian dari simbol. Simbol apa? Simbol dari kekuatan the ruling power. Ada Pak Jokowi di belakang itu. Disampaikan secara terbuka oleh Kaisang, para relawan Jokowi, meskipun dengan catatan yang tidak terafiliasi dengan partai-partai politik tertentu, bergabunglah dengan PSI. 3 kali itu momen itu disebutkan. Artinya itu adalah bentuk penegasan secara clear bagaimana kemudian akumulasi dan konsolidasi kekuatan itu harus dilakukan. Nah maka kalau misal kemudian secara kapasitas, saya pikir Mas Bro Andi tadi memiliki kapasitas jauh lebih artikulatif dibanding Kaisang. Jadi atau Mas Raja Juli Antoni, kemampuan. Kenapa? Sosoknya Kaisang sendiri cukup karismatik nggak untuk menggrab suara-suara itu? Karismatik itu soal persepsi. Mungkin bagi sebagian pihak, kalau misal kita cermati bagaimana artikulasi, sistematika dia berpidato, tentu ada gap antara misalnya Mas Andi atau Mas Raja Juli Antoni atau Mbak Grace dengan Kaisang. Ada gap. Diakui atau tidak, tetapi bahwa dia di posisi itu sebagai simbol dari keluarga Jokowi, itulah yang barangkali dipersepsikan sebagai apa yang tadi Mbak Ratih sampaikan dengan kewibawaan atau dalam konteks karisma tadi itu. Nah oleh karena itu saya pikir, saya merasa dengan posisi Kaisang di situ, rasanya akan ada operasi politik yang cukup powerful, cukup efektif. Bagaimanapun juga ini menyangkut karir dan kredibilitas putra seorang presiden. Tidak mungkin Kaisang akan menjadi ketua umum kalau misal kemudian Kaisang masuknya ke partai-partai elit di parlemen. Karena prosesnya cukup panjang, melelahkan, dan juga friksinya juga akan jauh lebih powerful. Tetapi dengan menjadi bagian dari PSI, 2 hari cukup untuk menjadi ketua umum PSI itu sendiri. Oke, Kang Ujang dibantah ya, jelas-jelas tadi oleh Bro Andi bahwa ini nggak ada masalah. Maksudnya 80% udahlah, ini udah publik udah menyadari, udah mengetahui, bahkan keberlanjutan itulah yang ingin disampaikan oleh Kaisang. Ya, catatan saya begini, kalau tidak ada masalah, mengapa misalkan terkait dengan pilkada itu mau dimajukan dari November ke September, itu kan persoalan masalah. Kenapa? Catatan saya kalau kita analisa lebih dalam ya, mau perdebatan apapun gitu ya, itu kan ingin Pak Jokowi ketika pilkadanya beliau sebelum landing, sebelum akhir masa jabatannya, kalau di November beliau sudah selesai, 20 Oktober sudah selesai masa jabatannya. Tetapi kalau dimajukan di September, artinya beliau masih punya tongkat komando sebagai presiden untuk bisa menjadikan anak dan menantunya sebagai gubernur dan wali kota. Jangan lupa itu. Kenapa ini harus takut? Biar saja di November gitu loh. Nah dalam konteks itu itu satu, dan banyak hal lain. Itu makanya Anda mengatakan cawe-cawe itu? Ya ada, dan Pak Jokowi juga mengatakan cawe-cawe, tidak dibantah gitu. Oleh karena itu saya melihat ya boleh Pak Jokowi mengatakan bahwa kepercayaannya tinggi gitu kan. Boleh juga sangat percaya diri bahwa sukses di tingkat nasional maupun dunia internasional. Tapi catatan publik juga banyak terkait dengan persoalan Pak Jokowi gitu loh. Misalkan persoalan hutang yang banyak,
persoalan Rempang, banyak lagi. Jadi banyak-banyak persoalan kenegaraan juga yang belum tuntas banyak. Oleh karena itu saya melihat ya ada nilai positif dari Pak Jokowi, tapi di sisi yang lain ada nilai-nilai yang minus, yang PR juga yang harus memang ditambal, dibenahi. Oleh karena itu saya selama 7 tahun terakhir konsisten dalam konteks mengkritisi pemerintahan di jalur yang objektif begitu. Jadi tidak mungkin orang itu bersih karena mohon maaf ya presiden pun bukan malaikat. Pasti juga ada unsur-unsur yang dia punya kesalahan, punya perencanaan, misalnya janji-janji yang tidak realisasi. Sebagai ketua umum PSI ini, ya kalau saya melihat begini ya, tentu punya skema ya. Tadi Bang Umam mengatakan kalau skema ya pasti bagaimanapun ketika landing itu sesuatunya harus berjalan dengan baik lah semuanya smooth. Nah makanya ditempatkanlah nanti Bobi di mana, Kaisang di mana, Gibran di mana, Pak Jokowi di mana, udah pasti seperti itu skemanya. Saya sedikit ya minta durasi sedikit mungkin ke Bro Andi menjawab ini semua. Singkat saja Bro Andi, terakhir dari Anda. Ya, pertama dalam politik itu kita harus punya keberanian ya. Kalau kita memang puas dengan apa yang kita punya semua sekarang, dengan para pemimpin politik, pemimpin partai yang ada sekarang, maka ini seharusnya nggak jadi masalah. Tapi kenyataannya banyak orang apatis, pesimis dengan partai politik karena melihat para pemimpin politik yang ada sekarang. Nah, terpilihnya Mas Kaisang ini menandakan sesuatu atau sebuah simbol yang baru. Ada satu kekuatan, satu generasi baru yang masuk ke dalam politik kita, dan itu harus diapresiasi. Ini adalah sebuah keberanian dari anak muda dan keberanian juga dari PSI untuk menerima sesuatu yang baru. Kalau dulu misalnya kita ragu dengan Pak Jokowi taruhlah ketika mencalonkan diri di Solo, mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan seorang presiden hebat seperti Pak Jokowi. Atau keberanian yang sama diperlihatkan oleh masyarakat Jakarta dalam pilkada ketika mereka memilih sesuatu yang tidak normal, bukan tokoh lama, mencoba sesuatu yang baru, dan akhirnya kita punya gubernur yang hebat yang menjelma menjadi seorang presiden yang hebat pula. Jadi di dalam politik yang sedang tidak normal saat ini butuh keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru, dan jalan itulah yang sedang dijalankan oleh PSI, dan kami mohon restu semoga apa yang kami kerjakan ini diterima oleh masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Arif, Bro sedikit Andi. saja Mas Arief. Ya, singkat saja. Dalam beberapa hari terakhir ini muncul sejumlah link berita yang kembali mengingatkan kita apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tepatnya pada tanggal 20 Juli 2019. Pak Jokowi mengatakan apa? Anak saya tak ada yang tertarik politik. Dan per hari muncul ini lagi kemudian fakta-fakta politik berkata lain. Situasi inilah yang kemudian mencoba untuk dicermati bukan hanya oleh masyarakat yang lain, termasuk juga partai-partai politik yang merasa memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi itu sendiri. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Umam. Kang Ujang terima kasih. Bro Andi, Budiman, terima kasih waktunya pagi ini. Sehat selalu semua. Sehat selalu untuk Anda semua. Oke.